Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Salma Nur Zahra, NIM F1S1200017, dari ruang 001, mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, itu memvisualisasikan data dari dataset yang saya cari di Kaggle. Jadi datasetnya itu saya temukan di Kaggle. Datasetnya itu tentang hard disease dataset. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi eh, orang sakit jantung dan yang apa sih yang bisa mempengaruhi tingkat kematian orang sakit jantung. Jadi kayak misalnya orang sakit jantung, tadi data orang sakit jantung nih, terus ada faktor-faktor lain gitu kayak tekanan darah dan segala macamnya dicek, itu yang hasilnya nanti di terakhir apakah orang tersebut tetap hidup dengan kondisi tersebut atau mati gitu. Terakhir ada target itu apa, maksudnya. Nah, ini saya akan tampilkan dulu datasetnya. Ini jadi ada age, usia, jenis kelamin. eh, ini dia pakai 1010, pakai true false. Jadi yang satu itu eh, satu itu female, nol satu laki dan nol itu menandakan perempuan. Untuk maaf selanjutnya. Ini untuk jenis kelamin. Terus CP itu chest pain type atau jenis eh, sakit di dadanya yang diderita sama orang yang sakit jantung ini. Terus ada TRS-TBPS ini resting blood pressure atau tekanan darah saat bed rest. Terus COL ini call serum kolesterol atau tingkat kolesterol pada pasien. Kemudian ada FBS, ini fasting blood sugar, kondisi gula darah saat puasa. Terus ini ini resting electrodiographic result atau hasil aplikasi jantung saat bed rest. Terus ada talak, ini maksimum heart rate achieved atau denyut jantung maksimum. Kemudian ada exam. Exam ini exercise included angina atau latihan yang diinduksi penyempitan atau sakit pada dada. Terus ada outpeak. Outpeak ini tingkat depresi ST yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Terus ada slope pemiringan segmen ST latihan. Terus CID kalori kalau nggak salah. Terus target. Nah, target ini 0101 itu 0 artinya false, berarti tetap hidup orangnya. Terus yang 1 itu true, itu kondisi orangnya mati, sudah mati gitu. Oke, lanjut. eh, di visualisasi datanya. eh pertama pertama di sini saya import library-nya dulu, ada Matplotlib, Pandas, Timbun, sama Nampi. Kemudian upload filesnya karena filenya masih ada di eh, lokal, di nggak saya simpen di G Drive, jadi saya pakai ini, panggilnya pakai upload files dot upload tanda kurung ini. Terus di run, habis itu baru choose file. Setelah itu saya pakai data head ini untuk apa ya, nampilin 5 data teratas gitu. Ini dari yang dia mungkin arraynya mulai dari nol ya. Kemudian saya cek missing value. Cek missing value ini ngecek data yang eh, isinya itu nggak ada isnanya gitu, nggak kosong. Dan ternyata setelah dicek missing value pakai data.isna satu kurung .sum, itu ternyata di datasetnya nggak ada data yang kosong. Ini hasilnya nol semua, berarti datanya penuh semua gitu. Ya, gitu. Terus ini langsung saya buat kurang lebih ada 3 grafik. Nah, saya jelasin satu. Yang pertama,
Saya buat grafik batang. Gimana? Nah ini gra- eh, grafik batang atau diagram batang data pasien jantung berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jadi di sini ngejelasin eh, untuk perempuan tuh rata-rata usia berapa kena penyakit jantung, dan untuk laki-laki rata-rata banyakannya tuh kena penyakit jantung di usia berapa gitu. Nah di sini pakai PLT figure, ini untuk apa? Ini ukuran gambarnya. Kemudian ada SNS, calculate X age, ini untuk menentuin data mana yang mau ditaruh di eh, apa sumbu X, mana yang mau ditaruh di sumbu Y-nya ini. Untuk di sumbu X-nya ini saya pakai usia, dan sumbu Y-nya ini jenis kelamin. Kemudian saya pakai title, bikin title di sini data pasien sakit jantung berdasarkan usia, pakai ini nih, fungsi ini. Ah, Kemudian untuk label usianya yang di sumbu X itu saya ganti jadi usia gitu biar memudahkan pemahaman gitu kan. Kalau age kan kalau bahasa Inggris agak susah mungkin dipahamin. Terus sini ada di sumbu Y-nya saya ganti jenis kelamin. Terus ini show eh, nampilin. Terus keterangannya ini untuk yang tadi saya jelaskan, untuk yang satu itu laki-laki dan nol itu perempuan. Nah, ini udah apa muncul ya, ini untuk yang seksnya. Jadi dari gambar diagram ini gitu bisa disimpulin kalau visualisasi data ini eh kalau orang yang sakit jantung pada jenis kelamin laki-laki itu paling banyak terjadi di usia 58 tahun nih. Yang paling tinggi nih yang warna oranye itu menunjukkan laki-laki. Dan yang paling tinggi itu di usia 58 tahun untuk laki-laki. Dan untuk yang perempuan itu paling banyak terjadi di usia 62 tahun. Nah, ini yang biru ini yang perempuan. Lebih banyak kasus di laki-laki sih sebenarnya. Nah, ini untuk perempuan. Tapi karena laki-laki banyak rokok kali ya. Ini yang perempuan ini paling banyak di angka kurang lebih 25-an ya. Ya. Kalau untuk yang laki-laki tadi di usia 58 sampai hampir 50 kayaknya kasus kematiannya. Ya, gitu. Itu untuk yang diagram pertama. Selanjutnya, saya bikin diagram pie. Jadi di diagram pie ini saya nampilin data perbandingan pasien jantung yang mati dan yang tidak gitu. Di yang ada di dataset itu, banyak kan mati atau hidup gitu dari data tersebut, dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di sini keterangannya nol itu hidup atau false. Jadi mati enggak? Kalau false, oh berarti enggak gitu. Atau true satu, ya berarti mati dia. Nah ini saya pakai count datanya, data target tadi kan yang di datasetnya, yang target ini masih variabel ya. Terus habis count datanya gitu, ambil datanya, di sini langsung bikin pie chartnya pakai perintah ini. Kemudian set judul dan tampilannya, ini judul yang ini ya, titlenya, jumlah data pada setiap kategori, terus equalnya, terus show, dan eh, dia muncul ternyata yang paling banyak itu ternyata data orang yang mati gitu, banyak kan mati orangnya gitu yang sakit jantung, jarak yang bertahan dari data setnya ya, dari data yang ada di data set maksudnya. Jadi dari visualisasi data pie chart ini diketahui menampilkan persentase seharusnya ya. Kejadian kematian akibat penyakit jantung dapat disimpulkan bahwa tingkat orang yang meninggal akibat penyakit ini lebih besar daripada yang tetap hidup gitu. Jadi kayak kalau orang udah sakit jantung kayak ya udahlah, banyak kayak mati gitu. Nggak gitu sih. Maksudnya kayak kemungkinan matinya lebih besar gitu kayaknya. Ditambah lagi faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi gitu. Selanjutnya ada ini saya bikin diagram batang lagi, tapi diagram batangnya itu bisa
bisa nampilin juga data mean, median, dan mode. Mode ini bagus nggak sih kalau nggak salah? Saya nyari di Google sih sebenarnya Pak. Jadi maaf agak kurang. Oke, di sini saya menampilkan distribusi data usia orang yang sakit jantung. Usia lagi sih, tapi saya eh, um, bikin mean sama mediannya gitu kayak di data nih usianya dari berapa sih yang terendah yang terendah yang tertinggi gitu. Yang terendah itu ternyata ada di 30, yang paling muda orang yang sakit jantung. Terus yang paling tua itu sekitar 80 kali ya. Oh enggak, 76, 78 mungkin ya. Ini yang tertingginya. Terus dari rentang rentang 30 sampai 78 itu rata-rata orang sakit jantung di umur berapa gitu. Ini mau cewek atau cowok ya? Campur, nggak nggak ada ini jenis kelamin. Dan ternyata rata-ratanya itu ada di usia sekitar 58 mungkin ya ini. Enggak 51, 54 atau 55 mungkin ya ini yang merah ini. Nah, ini rata-rata orang sakit ya. Perempuan maupun laki-laki ini nggak dibedain untuk jenis kelaminnya. Terus yang hijau ini median. Nah, nilai tengah dari 70 ke 30 itu kayak 78 ke 30 tuh kayak sekitar berapa ya? 58 mungkin ya. Ini 57, 56 ya. Sekitar itulah. Kemudian mode ini modus kalau nggak salah. Yang paling banyak soalnya nih datanya. Orang cewek ataupun cowok yang banyak kena penyakit jantung itu di usia eh berapa ya? 59 mungkin ya. Ya, gitu. Itu datanya mencapai 160 lebih. Terus kalau untuk yang rata-rata tadi itu kurang lebih ada 120 data, dan yang median tadi nilai tengah tadi itu orang yang umur 58 tuh sekitar 70 ya, 70 data. Tuh, jadi oh ini ya kesimpulannya lupa saya. Usia minimum yang tercatat dalam data saya adalah 30 tahun ini. Sedangkan usia maksimumnya adalah 76, oh 76 gitu. Dengan rata-rata usia pasien yaitu 55 tahun, nah ini 55. Dan sebagian besar pasien berusia 58 tahun. Nah ini nah, moodnya. Nah itu kurang lebih. Eh, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.